Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aulia dengan NPM 241105010662. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang implementasi penegakan aturan dalam pendidikan untuk membentuk disiplin peserta didik. Pernah nggak sih kalian melihat peserta didik yang datang lambat ke sekolah, bermain HP saat guru sedang menjelaskan, bahkan mengabaikan tugas yang diberikan oleh guru? Nah, pertanyaannya, apakah aturan ini tidak berjalan efektif atau siswa tidak mengetahui adanya aturan? Menurut saya, kesalahan yang sering terjadi adalah ketika seorang guru menuntut siswa untuk disiplin, tetapi guru tersebut sering datang terlambat. Nah, karena itulah pentingnya metode keteladanan dalam penegakan aturan kedisiplinan sekolah. Selain dalam metode keteladanan, terdapat juga metode pembiasaan seperti membiasakan untuk peserta didik membaca doa sebelum memulai pelajaran, membiasakan peserta didik datang tepat waktu, dan membiasakan peserta didik untuk berpakaian rapi sesuai dengan aturan sekolah. Disiplin waktu yaitu datang ke sekolah dengan tepat waktu, mengikuti pelajaran sesuai jadwal, mengumpulkan tugas tepat waktu, serta menghargai waktu guru dan teman kelas. Yang kedua itu disiplin tata tertib, yaitu mengenakan seragam sesuai aturan, mengikuti upacara, mematuhi peraturan sekolah, serta berperilaku sopan dan hormat kepada guru dan teman. Yang ketiga yaitu disiplin waktu, adalah menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan sekolah, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, menghormati hak privasi teman, tidak merokok atau menggunakan narkoba. Yang keempat itu disiplin tugas, mengerjakan tugas dan PR dengan tepat waktu, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Jadi, disiplin ini bukan beban, melainkan bekal berharga untuk masa depan. Mari kita tanamkan sikap disiplin mulai sekarang agar kelak menjadi orang yang sukses dan membanggakan. Kemudian itu ada metode punishment yang dibuat, namun perlu diperhatikan metode punishment ini bukan untuk mempermalukan siswa, namun hukuman seharusnya bersifat mendidik agar siswa menyadari kesalahan dan termotivasi akan memperbaiki. Yang tidak kalah penting adalah dukungan orang tua. Sekolah hanya bertemu siswa beberapa jam dalam sehari, sedangkan keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter anak. Jika aturan di sekolah didukung oleh kebiasaan yang sama di rumah, maka pembentukan disiplin akan jauh lebih efektif. Namun, yang menarik adalah setiap siswa memiliki cara yang berbeda-beda dalam menerima aturan. Ada yang langsung patuh karena sadar bahwa aturan itu penting, ada juga yang patuh hanya karena takut mendapat hukuman. Disinilah peran guru menjadi sangat penting. Jika kita melihat tantangan fenomena pendidikan saat ini, tantangan dalam membentuk disiplin memang sangat besar. Kehadiran teknologi, media sosial, dan berbagai distraksi membuat siswa lebih mudah kehilangan fokus. Oleh karena itu, penegakan aturan tidak boleh hanya berorientasi pada hukuman, tetapi harus menjadi proses pendidikan berkarakter yang melibatkan guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Dalam pendidikan agama Islam, disiplin bukan hanya persoalan menaati tata tertib sekolah. Disiplin juga merupakan bagian dari akhlak. Misalnya, dalam ibadah sholat, seorang muslim diajarkan untuk sholat pada tepat waktu yang telah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pembentukan disiplin ini di sekolah sebenarnya juga merupakan bagian dari pembentukan karakter Islami peserta didik. Jadi, penegakan aturan yang efektif bukanlah tentang siapa yang paling keras memberikan hukuman,
Tetapi, siapa yang paling mampu menanamkan kesadaran? Ketika aturan diterapkan secara konsisten, didukung oleh kesadaran, didukung oleh keteladanan guru, pembiasaan yang baik, serta kerjasama orang tua dan sekolah, maka disiplin tidak lagi menjadi kepaksaan, melainkan menjadi kebiasaan. Saya percaya bahwa sekolah yang baik bukanlah sekolah yang tidak memiliki pelanggaran, tetapi sekolah yang mampu membimbing siswanya untuk belajar dari setiap kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.